Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini di video kali ini kami akan menjelaskan tentang cloud computing yang bertema memanfaatkan SaaS dalam mengembangkan efektivitas dalam Google Classroom terhadap respons siswa sebagai media pembelajaran. Oke, next. Dan di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Fadliansah, Rika Karmila, dan saya sendiri Siti Rohma, dan yang terakhir ada Tio Pratama. Untuk pembahasan dalam proyek ini, yang pertama ada judul topik, perkenalan anggota, daftar isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, manfaat, arsitektur dan spesifikasi teknis, hasil dan implementasi, dan yang terakhir ada saran pengembangan proyek dan kesimpulan. Next. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu pendidikan saat ini berubah akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran menjadi online. Salah satu cloud yang digunakan untuk belajar dan mengajar yaitu Google Classroom. Para pelajar maupun pengajar dapat memanfaatkan fitur-fitur Classroom untuk meningkatkan keefektifan belajar. Oleh karena itu, Google Classroom memberikan dampak yang signifikan terhadap cara siswa merespon dalam proses pembelajaran. Oke, next. Untuk rumusan masalahnya di sini ada bagaimana pemanfaatan SaaS dapat meningkatkan efektivitas penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Cara mengetahui efektivitas penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran daring pada materi tertentu. Bagaimana pengaruh Google Classroom terhadap pembelajaran siswa. Bagaimana Google Classroom dapat memberikan manfaat baik untuk pengajar maupun siswa. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menjaga privasi dan keamanan data siswa di Google Classroom. Itu untuk pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Tio Pratama. Oke, saya ambil alih. Saya akan membahas tentang tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Google Classroom dalam pembelajaran daring. Penggunaan Google Classroom diharapkan dapat membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan, sehingga berdampak positif terhadap hasil belajar siswa, serta meningkatkan kualitas kinerja guru, dan memudahkan mengorganisir tugas dan meningkatkan kolaborasi serta mendorong komunikasi. Next. Manfaat dari Google Classroom ini memanfaatkan secara maksimal keefektifan Google Classroom diharapkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa belajar lebih aktif. Selain itu, penggunaan Google Classroom juga memudahkan guru dan siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih lancar. Manfaat itu terbagi menjadi 3, manfaat dari peserta didik, manfaat bagi guru, serta manfaat bagi orang tua peserta didik. Next, arsitektur dan spesifikasi. Yang pertama, memilih platform SaaS yang tepat untuk digunakan dalam mengembangkan Google Classroom, seperti Microsoft Azure, Amazon Web Service, atau Google Cloud Platform. Yang kedua, menentukan spesifikasi teknis yang dibutuhkan, seperti kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, dan keamanan data. Yang ketiga, memastikan integrasi yang baik antara Google Classroom dan platform SaaS yang digunakan. Keempat, memperhatikan kebutuhan pengguna seperti kemudahan penggunaan, kecepatan akses, dan keamanan data. Yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan SaaS untuk meningkatkan efektivitas Google Classroom sebagai media pembelajaran, seperti dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada platform SaaS. Oke, di sini saya ingin mengimplementasikan bagaimana cara pembuatan kelas atau memasuki kelas yang sudah dibuat. Oke, jadi pertama di sini tentunya kalian harus login ke Google Classroom, lalu akan muncul layar seperti ini jika kalian sudah join ke kelas yang sudah dibuat oleh guru-guru lain. Jadi
Di sini kita bisa gabung kelas atau buat kelas. Jadi kalau gabung ke kelas, kita hanya tinggal memasuki kode kelas yang akan diberikan oleh para guru, tergantung gurunya. Kita membuat kelas, ya ini kita centang aja udah lanjut. Nah ini kita harus mengisi nama kelas, bagian, mata pembelajaran, ruang, dan lain-lain. Oke, karena di sini saya sebagai murid, di sini saya join ke guru Siti Rohmah, misalnya. Jadi gabung ke kelas karena saya sudah masuk ke kelasnya, jadi sudah ada di sini. Oke. Di sini sang guru sudah membuat materi pada tanggal 1 Juli. Jadi di sini sudah diupload materinya, bisa dipelajari. Di sini adik-adik ini sudah ada materinya. Lalu setelah kalian membaca materi, seperti biasa akan melakukan kuis yang sudah dibuat juga oleh guru. Oke. Di sini kita asal aja. Oke, kita asal. Setelah kirim. Oh, salah semua. Lalu seperti itu saja yang bisa saya implementasikan. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Rika. Oke, berikut ini adalah tabel rincian kebutuhan biaya dalam pengembangan proyek memanfaatkan SaaS dalam mengembangkan aktivitas Google Classroom terhadap respon siswa sebagai media pembelajaran. Kebutuhan biaya implementasi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti skala proyek, vendor yang dipilih, dan negosiasi harga yang dilakukan. Next. Kemudian, next. Sini adalah saran pengembangan proyek yang memanfaatkan SaaS untuk meningkatkan efektivitas Google Classroom terhadap respon siswa sebagai media pembelajaran, yaitu untuk melakukan penilaian kebutuhan, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan spesifik siswa dan guru dalam menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran, yang dimana membuat materi pembelajaran yang interaktif dan menarik menggunakan perangkat lunak dan aplikasi kelas virtual sebagai SaaS untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dan mengevaluasi keefektifan proyek dengan mengumpulkan data tentang tanggapan siswa dan hasil belajar. Dan menggunakan temuan tersebut untuk melakukan perbaikan dan penyusunan pada proyek. Next. Kesimpulannya yaitu memanfaatkan SaaS dalam mengembangkan efektivitas dalam Google Classroom memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan respon yang tepat waktu, serta meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, SaaS dapat menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa dalam Google Classroom. Selanjutnya yaitu saya kembalikan ke moderator. Oh, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu pembahasan yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.